I was way uptown. Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Hidup masih aman? Oke, di video kali ini saya bakal merangkum sebuah alur film berjudul Limitless rilisan tahun 2011. Film ini akan berfokus pada seorang pria bernama Eddie Mora yang tiba-tiba bisa menggunakan kapasitas otaknya di luar nalar setelah meminum sebuah pil ajaib. Nah, pil apa ya? Langsung saja kita gaspol. Film langsung dibuka dengan keadaan ruangan yang sepertinya baru saja terjadi bentrokan hebat. Tampak seorang pria bernama Eddie yang memiliki IQ di atas Albert Einstein bersiap terjun dari lantai atas dan inilah tidak terbatas. To having an impact on the world. Kita dibawa ke masa-masa Eddie masih menjadi gelandangan. Eddie hidup bermodalkan menjadi penulis dan menjual karyanya tersebut walaupun tidak jarang hasil tulisannya tidak laku. Hal tersebut dilakukan Eddie sepanjang hidupnya dan tentu saja tidak merubah hidupnya menjadi lebih baik. Hal ini juga yang menyebabkan Eddie sering bertengkar dengan kekasihnya, Lindy. Lindy adalah wanita yang realistis dan tahu kalau Eddie bukanlah pria yang bisa diharapkan menjadi pasangan sampai menikah. Namun di lain sisi, Lindy tetap mencintai pacarnya itu di luar semua kekurangannya. Parahnya lagi, untuk bayar makan saja Lindy yang harus mengeluarkan uang. Sepulang dari sana, Eddie tiba-tiba bertemu dengan mantan adik iparnya yaitu Vernon. BTW, Eddie memang pernah menikah dengan wanita bernama Melissa selama beberapa menit sebelum cerai guys. Agak aneh tapi nyata. Vernon lantas mengajak Eddie ke kafe untuk membicarakan terkait buku yang sedang dia garap. Vernon tahu betul kalau Eddie hidupnya tidak jelas dan butuh bantuan. Dia lalu menawarkan Eddie sebuah pil dari perusahaan farmasi yang belum beredar di masyarakat. Vernon memang ahli dalam hal selundupan ini guys. Dia bilang pil itu bisa meningkatkan kapasitas otak menjadi rata kanan. Karena selama ini diketahui jika manusia biasa sebenarnya hanya memanfaatkan 20% dari kapasitas otaknya. Sepulang dari sana, Eddie berpikir untuk menenggak pil tersebut karena di tengah hidupnya yang carut marut tidak jelas, sepertinya mencoba pemberian Vernon tidak terlalu buruk baginya. Sampai di apartemen, Eddie sudah ditunggu oleh pemilik apartemen yang menagih tunggakan kamar Eddie. Di saat itulah tiba-tiba efek obatnya bekerja. Now I see. Eddie bahkan bisa melihat detail apa yang terselip di tas wanita itu. Dan tiba-tiba dia bisa menjelaskan berbagai sisi perspektif hukum yang kebetulan merupakan jurusan wanita tersebut. Intinya kecerdasan Eddie meningkat pesat pasca meminum obat dari Vernon. Secara mengejutkan, Eddie juga menjadi orang yang rapi, sangat berbeda dengan dirinya sebelumnya yang acak adul dalam kehidupannya. Dengan efek obat tersebut, dia juga bisa menyelesaikan bukunya hanya dalam waktu 1 malam. Padahal sebelumnya Eddie sampai butuh berbulan-bulan memikirkan tulisannya. Itu pun belum ditulis juga. So, Ed and I wasn't wired, just clean. Esoknya Eddie langsung mengantarkan tulisannya ke penerbit dan membuat pihak penerbit bingung dengan penjelasan Eddie soal kecerdasan rata kanannya. Sepulang dari sana, Eddie tak lama mendapatkan telepon bahwa pihak penerbit tertarik dengan tulisan Eddie dan ingin berbicara lebih lanjut. Tapi sebelum itu, Eddie ingin bertemu Vernon untuk bertanya lebih jauh terkait pil yang dia berikan. Sampai di tempat Vernon, Eddie kaget karena wajah mantan adik iparnya itu seperti baru saja dipukuli oleh orang. Bisa jadi terkait pil ajaibnya guys. So, what's it called? You are interested after all. Eddie bertanya dan Vernon bilang bahwa pil itu masih rahasia dan dia beri nama NZT48. Calling it NZT48. Di sini gawatnya, pil itu sebenarnya belum lolos uji tes kelayakan dan tak jelas asalnya dari laboratorium mana. Namun ya bodo amat, Eddie butuh untuk meningkatkan kecerdasannya lagi. Dia lantas disuruh Vernon untuk membelikan sarapan dan mengambilkan bajunya sebelum berbicara lebih jauh terkait pil itu. Tapi setelah Eddie selesai membeli semua permintaan Vernon, tiba-tiba
Eddie syok dan panik karena seperti ada suara di ruangan itu. Dia semakin takut karena 911 yang ditelepon bilang masih butuh waktu ke sana. Sebelum polisi sampai, Eddie berusaha mencari di mana pil ajaib yang Vernon miliki disimpan. Dia mencari dan mencari di setiap sudut apartemen tersebut dan akhirnya menemukannya di oven. Disitulah ratusan atau bahkan ribuan pil ajaib Vernon disimpan. Polisi lalu datang dan untungnya Eddie sudah sempat simpan barang tadi, guys. Di kantor polisi, Eddie sudah pasti tidak akan memberikan keterangan apapun soal kegiatan Vernon dan pil yang dia miliki. Di jalan pulang, Eddie juga was-was karena takut jika orang yang membunuh Vernon tahu jika Eddie turut terlibat dalam pil ajaib itu. Ketika di rumah, dirinya langsung meminum kembali pil tersebut dan efeknya sungguh luar biasa. Burns cash combined. Eddie bahkan menjadi stylist, perfeksionis, dan bisa menyelesaikan satu buku dalam waktu 4 hari saja. Dia bisa berbahasa apapun dan bisa menjadi ahli kesehatan dadakan. Intinya dia bisa menjadi apapun dan sangat ahli dalam bidang apapun. Eddie bahkan sekarang memiliki circle orang kaya dan berpendidikan. Jauh berbeda dengan dirinya dulu yang no lab dan hidup tidak karuan. Namun Eddie sadar betul bahwa semua itu tak akan bertahan lama. Pil yang dia miliki pasti akan habis sehingga harus ada langkah besar agar kehidupannya tetap lebih baik. Eddie lantas ingin meminjam uang tapi tidak ke bank. Dia meminjam ke seseorang yang di sini logonya sih orang Rusia, guys. Orang itu meminjamkan uang kepada Eddie tapi harus kembali dalam jumlah besar. Uang yang Eddie pinjam dia gunakan untuk belajar saham dan masuk dalam bisnis tersebut. Tentu saja dengan efek pil ajaibnya, dalam waktu singkat Eddie menjadi sosok terkenal dan dikagumi di dalam lingkaran pasar saham di sana dan mendapatkan berbagai tawaran pekerjaan. Dan satu orang yang akan Eddie temui adalah Carl Van Loon, seorang taipan keuangan terkenal. Eddie, I was talking to my boss, meeting with Carl Van Loon. Lebih jos lagi, Eddie sekarang kembali menjalin cinta dengan Lindy. Sebelumnya Lindy minta putus karena Eddie ya gelandangan ya. Pokoknya hidup Eddie berubah 180 derajat sejak adanya pil ajaib tersebut. Eddie bahkan sampai masuk berita dan mengguncang pasar saham dengan kehebatannya. Bahkan dia disebut sebagai dewanya saham. Namun yang tidak disadari Eddie adalah tindakannya menjadi terkenal malah bisa membuat orang yang mengincar pil itu menjadi mengetahui sosoknya. Lagi pula, sepertinya hanya Eddie lah orang yang Vernon beri pil tersebut. Hal lain yang tidak Eddie pertimbangkan adalah tentu saja pil itu bukan tanpa efek samping. Dia sempat berhalusinasi akibat jangka panjang menggunakan pilnya. Ini cukup menakutkan, guys. Are you okay? When's the last time you ate something? Esok harinya, Eddie bersiap untuk bertemu Van Loon, taipan yang tertarik dengannya. Saatnya bicara dengan Van Loon. Dengan kecerdasan tingkat dewanya, membuat Eddie berhasil mengejutkan Van Loon sehingga langsung tertarik padanya. Semua kata yang keluar dari mulut Eddie bak emas dan investasi jangka panjang bagi taipan itu. Karena itu juga, Van Loon mempercayakan Eddie untuk membaca berkas mengenai proyek merger perusahaannya untuk Eddie analisa. Sepulang dari bertemu Van Loon, Eddie lagi-lagi mengalami hal mengejutkan. It's when you know you've crossed a bridge. There was another skip. Sudah pasti pil ini memiliki efek samping, guys. Lebih anehnya lagi, Eddie bahkan bisa berpindah beberapa ratus meter tanpa dia sadari perjalanannya. Nah, aneh kan? Malah mengerikan ini. Eddie juga sampai tidak mengingat apa yang terjadi dan tidak mengontrol dirinya sendiri. Selepas 18 jam hidupnya yang tak bisa dia ingat, Eddie sampai di jembatan dan memutuskan langsung pulang ke apartemennya dan disambut oleh tumpukan berkas dari Van Loon yang memintanya menganalisa dokumen itu. Di sini Eddie tak punya lagi pil ajaibnya dan harus menganalisa memanfaatkan kecerdasannya tanpa pil itu lagi. Tentu saja Eddie kesulitan memahami dokumen tersebut dan pusing 7 keliling. Tak lama, Kevin yaitu rekannya menelpon dan meminta Eddie segera datang ke tes yang diadakan oleh Van Loon. Eddie kalang kabut dan mencari-cari alasan tak datang karena tahu dia tak akan bisa menjawab pertanyaan super sulit dari taipan itu. Namun Eddie terpaksa berangkat bermodalkan ingatannya yang minim dan IQ jongkoknya. Sampai di lokasi, Van Loon lantas bertanya kepada Eddie terkait dengan dokumen yang sudah dia berikan dan dia minta analisis. Eddie hanya bisa bicara ngalor ngidul tanpa tahu yang dia bicarakan. Beats me out of 2 property. 2 years ago, he wasn't even. That was a great leap forward. Di TV kebetulan ada kasus pembunuhan seorang wanita di sebuah hotel. Dan Eddie samar-samar mengingat bahwa di 18 jam ketidaksadarannya, dia memang bertemu wanita di TV itu. Yang artinya Eddie lah pelaku pembunuhannya, guys. Dia lantas izin keluar dan kabur pulang. Dia semakin takut akan efek pil yang ternyata amat berbahaya tersebut. Eddie lalu menelpon daftar nama orang-orang yang pernah berbisnis pil itu dengan Vernon. Kebetulan dia punya daftarnya, guys. Setelah Eddie telepon orang demi orang, diketahui bahwa semua orang yang pernah memiliki pil tersebut tewas dan diantaranya sakit keras. Eddie menelpon lagi dan... No.
Eddie berhasil kabur dari kejaran orang itu dan menuju ke sebuah kafe untuk bertemu mantan istrinya yaitu Melissa. Melissa nyatanya tahu kalau Eddie juga menggunakan pil tersebut dan secara mengejutkannya Melissa juga pernah memakainya. Efeknya sangat jelas, Melissa tampak berantakan dan menjadi lemot dalam berpikir. Eddie langsung khawatir dan takut akan berakhir seperti itu. Mereka lalu pulang dan gejala Eddie mulai nampak. Dia mulai sakit, namun Melissa yakin pil yang Eddie minum sudah lebih aman daripada yang dulu beredar. Untung saja Eddie ternyata masih punya pilnya guys. Melissa buru-buru pergi dan Eddie juga pulang. Belum juga masuk ke apartemennya, Eddie sudah langsung dicegat oleh pria Rusia yang pernah meminjamkannya uang. Tentu dia ingin keuntungan yang Eddie telah janjikan. Naasnya saat Eddie berusaha memberi penjelasan, pilnya jatuh dan malah diminum oleh pria Rusia itu. Gawat bin gawat. Setelah Eddie membawa pria tersebut ke bank untuk mencairkan uangnya, Eddie bergegas menuju kantor Lindy dan seketika itu juga terjatuh. Eddie yang sudah roboh tidak punya pilihan lain selain berterus terang terkait obat yang dia minum. Lindy sudah pasti kaget dan syok mendengarnya. Namun apa boleh buat, dia lantas mengiyakan permintaan Eddie untuk mengambilkan pilnya yang ternyata disimpan di rumah Lindy. Lindy yang berhasil mengambil pil milik Eddie yang stoknya masih banyak, sadar kalau dia diikuti seseorang. Ya, pria yang juga mengejar Eddie. Siapa dia ya guys? Lindy yang semakin takut lalu kabur. Lindy akhirnya bisa bersembunyi dari kejaran pria itu dan hanya bisa berdiam dan menelpon Eddie. Eddie yang juga bingung memaksa Lindy meminum pil ajaib tersebut agar dia bisa mendapatkan efek super sehingga dapat kabur dari kejaran pria misterius itu. Lindy meminum pilnya dan tak lama efek mengejutkan pun terjadi. Sangat super dan sangat efektif guys. Eddie diberi pilnya dan kembali sehat bugar seperti sedia kala. Namun Lindy punya pemikiran yang berbeda atas semua hal itu. Dia tahu betul jika semua yang Eddie lakukan dan efek obat itu sangat negatif dan makin lama makin tidak jelas. Eddie yang mengetahui Lindy tak setuju langsung berjanji akan mencari cara untuk berhenti dan lepas dari pil tersebut. Selagi Eddie mencari caranya, dia akan berkegiatan seperti biasa dan sekarang menyewa bodyguard untuk menjaganya dari orang-orang yang mengincarnya guys. Dia kembali bekerja untuk Van Loon dan sudah pasti karena kemampuan pil ajaibnya membuat Van Loon dan perusahaannya terheran-heran dengan Eddie. Satu hal yang perlu diperhatikan sekarang adalah Eddie jangan sampai kehabisan stok dan bahkan meminta ahli obat-obatan untuk mencari cara menduplikat pilnya agar stok tetap aman. What can I combine these ingredients and read to the brain? Clinical trials, guinea pig people. Tentu saja langkah ini tidak mudah karena asal-muasal pil Eddie saja belum diketahui dari mana. Satu masalah lagi, Eddie masih belum bisa lepas dari kasus pembunuhan wanita sebelumnya. Untuk masalah itu, Eddie sampai menyewa pengacara paling top Marco Top di kota New York agar Eddie tidak terjerat atas kasus pembunuhan. Di lain sisi, bisnis bersama Van Loon tentu sangat menguntungkan dengan IQ-nya yang sangat menggila. Eddie pulang dan menemukan kamar hotelnya sudah berantakan. Sudah pasti ini saatnya menyewa tempat dengan keamanan paling super agar dia bisa lebih aman. Setelah itu, masalah yang harus diatasi lagi adalah soal pria Rusia yang terus-menerus meminta pil ajaib Eddie. Eddie menunggu uang 40 juta dolarnya dari kesepakatan Van Loon dan mitra bisnisnya Edward. Uang ini nampaknya akan Eddie gunakan untuk menyelesaikan pria Rusia tadi guys. Tapi lagi-lagi masalah terjadi. Edward tidak datang dan diwakilkan istrinya yang memberitahu soal Edward yang masuk rumah sakit karena memang sudah lama dia penyakitan. Saat istrinya pulang, Eddie terkejut ketika tahu jika supir pribadi Edward adalah pria yang selama ini mengejarnya guys. Because Atwood was out of benzene. Well, dari sinilah Eddie sadar kalau Edward juga pengguna pil ajaib alias NGT48 dan itu pula yang membuat Edward sukses besar. Tapi masalah belum selesai, Eddie masih harus ke kantor polisi untuk mengurus kasus pembunuhan yang menjeratnya. Setelah itu Eddie kembali ke kantor Van Loon dan disinilah Van Loon mulai curiga bahwa Eddie menyembunyikan sesuatu darinya. Eddie juga terkejut tatkala tahu kalau pil yang dia simpan di jasnya menghilang. Siapa yang mengambilnya? Was it Brant? Eddie di sana juga mendapat kiriman paket misterius yang saat dibuka. Let me know when. What about Atwood? Know there's something you're hiding from me. I still is dead in the water. Eddie pulang dan menonton televisi yang memberitakan soal Edward. Ternyata pengacara keluarga Edward adalah orang yang juga Eddie minta menjadi pengacaranya untuk mengurus soal kasus pembunuhan Eddie guys. Wadidaw.
Eddie langsung tahu kalau pilnya diambil oleh pengacaranya sendiri. Saya bisa simpulkan jika Edward tahu Eddie punya pil ajaib yang sama sehingga mencari cara bagaimana mencuri pil milik Eddie. Masalah lagi. Eddie didatangi oleh pria Rusia yang menagih soal pilnya. Eddie bingung dan dengan pikiran kacau malah berniat bundir, namun dia teringat masih memiliki sisa pil NZT-nya. We want to live. Eddie hanya bisa pasrah sekarang. Lagi pula dia pikir hidupnya juga nggak baik-baik amat. Tapi pria Rusia itu masih terus berusaha mencari di mana sisa pil milik Eddie. Dia sendiri malah punya teknik menyuntik pilnya, guys. Dia bilang sih bisa memiliki efek lebih lama daripada diminum biasa. Ketika pria Rusia itu ingin menginterogasi Eddie agar mau memberitahu di mana pilnya, Eddie tak punya pilihan lain selain mengokop darah pria itu karena di dalamnya masih terkandung zat NZT yang dia perlukan. Jadi vampir sebentar, guys. Dengan efek pil ajaibnya yang sudah kembali, Eddie dengan sigap bisa mengatasi dua sisa pria di sana dengan sangat mudah. Pokoknya pil ini membuat orang menjadi manusia super, guys. Setelah berhasil, Eddie keluar dan di sini Edward ternyata meninggal dunia, yang artinya pengacaranya tidaklah memberikan pil ajaib itu kepada Edward. Eddie lantas menemui pria yang sebelumnya mengincarnya untuk bersekongkol mengambil pil itu dari tangan pengacara Edward. Dan benar saja pilnya itu memang sengaja pengacara itu simpan sendiri. Untungnya bisa Eddie rebut kembali. 12 bulan kemudian, nama Edward Moore bergema karena dirinya akan maju mencalonkan diri menjadi senator di New York. Ya, benar dan benar, Eddie sudah memiliki pil ajaibnya dan tinggal menikmati hasil kerjanya sekarang, guys. Semua orang tahu Eddie adalah sosok yang pintar dan jenius, tapi dia dikagetkan saat Carl Van Loon, mitra kerjanya dulu, datang ke sana. Van Loon ternyata ingin menjalin kerjasama dengan Eddie karena usahanya yang dulu sudah bangkrut. Di sini yang lebih membuat syok adalah Van Loon tahu soal pil ajaib yang dimiliki Eddie karena dia tahu di mana laboratorium pembuatnya berada. Untuk mengancam Eddie, Van Loon meminta Eddie menuruti semua permintaannya karena jika tidak, dia akan menutup pasokan pil ajaib Eddie dan ini tentu sangat tidak baik lagi bagi masa depannya. Eddie awalnya memang bingung dan merasa seperti diperas dan ini terasa tak benar. Tapi dia mendatangi Van Loon dan mengatakan dia tidak takut sama ancaman pria tua bangkotan itu. Mau dia tutup pabriknya silahkan karena Eddie punya cara lain. Lagi pula ya, Eddie dengan efek pil ajaibnya punya kemampuan di atas rata-rata dan bahkan tahu apapun yang akan dilakukan Van Loon. Jadi ancaman pria tua itu tidak berefek apapun terhadap dirinya. Van Loon yang mendengarnya hanya bisa terdiam dan memilih pergi karena sepertinya mengancam Eddie juga tak ada gunanya, guys. Setelah itu Eddie kembali menemui Lindy dan mereka makan siang bersama dan film pun selesai. Boleh gabuters, begitu dulu alur cerita film Limitless yang cukup unik saya rasa. Sampai bertemu di kesempatan lain, woi.